warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri dan hadirin yang saya hormati, teman-teman yang saya sayangi, apa kabar semua? Semoga kita selalu dalam ridhoan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenalkan, nama saya Tri Atika dari SDN 005 Tanjung Pinang Timur. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Si Punai Anai. Teman-teman, dengar ya, begini ceritanya. Dahulu kala di sebuah desa hiduplah sepasang suami istri dengan ketujuh anaknya. Salah satu anak laki-lakinya yang bernama Punai Anai. Orang tua Punai Anai sangat percaya akan ramalan. Apapun yang diucapkan Dato' Ahli Nujum, mereka menganggap itu suatu kebenaran. Suatu hari, kedua orang tua Punai Anai bertanya akan nasib mereka kepada Dato' Ahli Nujum. Dengan mantra saktinya, Dato' Ahli Nujum pun meramal dan kemudian berkata, "Menurut ramalan Patih, kalian dan 6 anak kalian akan bernasib baik. Hanya satu dari anak kalian yang tidak bernasib baik." Ramal Dato' Ahli Nujum. "Maaf Dato', siapakah anak kami yang tidak bernasib baik itu?" tanya Bapak Punai Anai agak cemas. "Punai Anai," jawab Dato' Ahli Nujum, "dia juga akan membawa sial dan malapetaka di keluarga kalian." Lanjut Dato' Ahli Nujum. "Dato', apa yang harus kami lakukan agar terhindar dari malapetaka itu?" tanya Emak Punai Anai. "Punai Anai hendak diusir jauh dari keluarga kalian, barulah keluarga akan selamat," perintah Dato' Ahli Nujum. Kedua orang tua Punai Anai sangat bingung dan sedih. Mereka sangat menyayangi Punai Anai dan tak tega untuk mengusirnya. Akan tetapi, orang tua Punai Anai juga tak ingin malapetaka menimpa keluarga mereka. Dengan berat hati, orang tua Punai Anai melaksanakan perintah Dato' Ahli Nujum untuk mengusir Punai Anai. "Anakku Punai Anai, maafkanlah bapak dan emak nak. Kami harus mengusirmu. Pergilah kau jauh dari sini," kata orang tua Punai Anai sedih. Tapi bapak," jawab Punai Anai terbata-bata. Punai Anai pun terdiam dan tak sanggup berkata apa-apa lagi. Hatinya sangat sedih karena dibuang dari keluarganya sendiri. Dengan berat hati, Punai Anai melangkah meninggalkan orang tua dan 6 saudara kandungnya. Sepanjang perjalanan, ia menangis dan akhirnya memutuskan untuk menuju ke hutan. Di hutan, Punai Anai hidup sebatang kara. Tidak ada satu manusia pun di dalam hutan itu. Di hutan itu pula Punai Anai melanjutkan hidupnya, membangun sebuah gubuk untuk berteduh dan bercocok tanam untuk bertahan hidup. Karena tidak ada manusia di dalam hutan itu, sehingga Punai Anai bersahabat dengan para hewan. Para hewan pun senang bersahabat dengan Punai Anai. Mereka kerap menghibur dan membantu Punai Anai bekerja mencari makan, sehingga Punai Anai betah tinggal di hutan. Teman-teman, kehidupan keluarga Punai Anai menjadi susah sepeninggal Punai Anai. Hasil pertanian mereka kerap mengalami gagal panen. Uang simpanan mereka pun habis untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka pun jatuh miskin.
Rupanya nasib yang mereka alami sangat berbeda jauh dengan ramalan Datuk Ahli Nujuk. Sementara kehidupan Punai Anai di hutan bertambah baik, hasil pertaniannya berlimpah ruah, sehingga bisa dijual ke pasar. Para hewan yang menjadi sahabat Punai Anai seperti gajah, harimau, kera, kerbau, dan hewan lain pun ikut membantu Punai Anai menjual hasil pertaniannya ke pasar. Keadaan pasar pun menjadi gempar. Orang-orang berlari tunggang langgang karena takut dengan hewan yang menyeramkan itu. Namun, Punai Anai meminta mereka untuk tidak takut karena para hewan adalah sahabatnya yang tidak jahat dan tidak mengganggu. Putri Raja yang sedang berjalan dengan pengawal di pasar pun ikut terkejut. Ia terperangah dan akhirnya terpesona dengan Punai Anai. Melihat semua hewan patuh kepada Punai Anai, Putri Raja langsung jatuh hati kepada Punai Anai. Putri memerintahkan pengawal untuk meminta Punai Anai datang ke istana menghadap sang raja. Pengawal, perintahkan pemuda itu untuk datang ke istana. Perintah Putri Raja. Menjunjung perintah Tuan Putri, jawab pengawal. Punai Anai pun datang ke istana menghadap sang raja. Raja terkesan dengan sikap dan penampilan Punai Anai dan memerintahkan Punai Anai untuk tinggal di istana. Punai Anai mendapat tugas merawat aneka hewan kesayangan raja. Dengan gembira, Punai Anai menerima tugas sang raja. Sang raja dan permaisuri mengetahui sang putri jatuh cinta pada Punai Anai. Raja memerintahkan Punai Anai untuk menghadapnya. Raja berkata, "Wahai Punai Anai, apakah engkau menerima seandainya putriku kunikahkan denganmu?" Tanya Baginda Raja. "Hamba menerima dengan segala sembah dan hormat Baginda," jawab Punai Anai. Punai Anai pun dinikahkan dengan sang putri dan hidup bahagia di istana. Ketika sang raja berusia tua, sang raja menyerahkan tahtanya pada Punai Anai. Maka bertahtalah Punai Anai menjadi raja yang adil dan bijaksana, serta dicintai rakyatnya. Suatu hari, Punai Anai rindu dengan keluarganya. Ia pun menceritakan tentang keluarganya kepada sang putri dan mengajak sang putri untuk menjenguk keluarganya. Punai Anai sangat sedih melihat keluarganya yang jatuh miskin. Punai Anai yang baik hati memaafkan semua kesalahan keluarganya yang dulu telah membuangnya dan mengajak kedua orang tua dan 6 saudaranya untuk tinggal di istana. Kini Raja Punai Anai pun hidup bahagia. Ia senantiasa mengingatkan rakyatnya untuk tidak percaya akan ramalan. "Wahai rakyatku, janganlah sekali-kali kalian mempercayai ramalan, karena kebanyakan ramalan itu salah dan sangat menyesatkan." Begitulah pesan sang Raja Punai Anai kepada rakyatnya. Nah teman-teman, begitulah akhir dari cerita Punai Anai. Hikmah dan kesimpulan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kita sebagai umat manusia yang beragama janganlah percaya kepada ramalan, dukun atau ahli nujum. Percayalah kepada Allah, Tuhan yang telah menciptakan kita dan dunia ini. Karena segala baik buruk nasib seseorang adalah dari amalan budi pekerti orang itu sendiri. Dan segala hidup mati, rezeki, jodoh Tuhan yang menentukan. Demikianlah cerita dari Atika. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari Tika. Tika tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.